kasih Mbak Happy. Mbak Happy selalu ya. Ibrani pasal yang ke-6, Alkitab ini baru saudara, benar-benar baru. Gak tahu harganya, mungkin 100 lebih kalau salah, kurang lebih 150. Dikasih baru di FA, dikasih Mami Baby. Makanya sedikit agak sulit saya karena baru memulai beradaptasi. Dan tulisannya lumayan gede. Walaupun saya belum tua, tapi memang penglihatan agak terganggu. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. Ya, Ibrani 6 ayat yang ke-19. Maju sedikit Pak. Ke-19 nya. Ya, mantap. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Kalau belum dapat juga ayo baca sama-sama. 2, 3, ya. Pengharapan itu adalah sal yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang terlalukan sampai ke belakang. Dan ayat yang ke-20 mengatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan Yesus, setiap kita itu punya pengharapan, betul kan? Dan setiap kita itu juga punya harapan terhadap apapun. Kalau kita sekolah, satu tujuannya supaya karir saya lebih baik ke depan. Kita mengejar ilmu setinggi-tingginya, satu tujuannya bagaimana saya punya pengetahuan yang baik, dan ketika saya bekerja maka saya punya kedudukan yang luar biasa, sehingga melalui itu saya punya masa depan yang pasti. Begitu. Lalu kemudian terus berjalannya waktu. Kalau ada seorang pasangan yang mau menikah, maka dia juga punya pengharapan. Suami punya harapan kalau dia, ya saya lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau masih contoh jemaat tadi takut tersinggung. Ketika saya mau melangkah, saya mengatakan sama Bu Lesti, tahun ini kita menikah. Dan kalau kamu nggak setuju, cukup sampai di sini hubungan kita berdua. Tapi karena saya sudah tahu cintanya, yang memang saya adalah pelabuhan terakhir dalam hidupnya, dan dia mengatakan, apapun yang terjadi, kita jalani bersama menjadi satu perahu berdua. Mengarungi samudra, biarpun gelombang badai menerpa, tetap kami satu perahu. Tapi jangan salah, kemudian adalah Tuhan Yesus. Semua harapan itu ada di hati saya. Nanti istri saya ini dengan kelemah lembutannya, saya lebih giat pelayanan. Kami bisa menata karir yang lebih baik dan terus. Dan tentu juga Bu Lesti punya harapan. Saya mengharapi Petrus ini adalah suami yang idaman, yang penuh kasih sayang. Ya, ada benar juga di sini. Saya kan penuh kasih sayang. Ya kan? Tapi saudara, seringkali apa yang kita harapkan itu tidak seperti kenyataannya. Ada orang yang berjanji terhadap calon orang yang dia cintai, calon pasangan hidupnya. Ya, kalau sekarang mungkin berlebihan menurut saya. Ada istilah sehidup semati.
Ya kan? Sehidup semati padahal mati sendiri-sendiri ya. Tapi itulah faktanya seorang ngomong. Oh, pokoknya tidak ada yang lain selain dirimu. Tetapi berapa banyak orang kecewa dengan pernikahannya. Berapa banyak orang kecewa terhadap karirnya yang seharusnya itu sampai ke level tertentu. Sekolah setinggi mungkin, tapi apa yang dia dapatkan tidak seimbang dengan ilmu yang dia miliki. Saudara kasih, firman ini mengatakan pengharapan itu sahu yang dan aman bagi jiwa. Kalau Anda pernah berada di kawanan kapal, Anda tahu apa itu sahu. Kapal itu tahu taruhlah sebesar gedung ini. Pernah naik kapal itu? Ada yang pernah sini? Kapal pesiar? Belum pernah? Pernah? Kapal pesiar itu sudah besar. Ada restoran, ada yang ada lapangan bola, ada barnya, ada restoran, semua lengkap di sana. Tapi ketika tiba sebuah tempat, dia butuh sahu untuk tetap dia konsisten di posisinya. Kalaupun hanya bergeser cuma sedikit. Saudara kasih Tuhan, sahunya itu taruhlah yang paling ke dalam, paling besarnya ya mungkin kapal-kapal besar. Ya mungkin besar jangkarnya itu sahunya segini, karena itu bengkok ya. Tapi sahu yang kecil ini mampu membuat kapal tidak bergerak kemana-mana. Biar ada angin, ada topan, tapi karena ada sahu ini, kapal ini tetap konsisten pada posisinya. Makanya kalau Anda menyeberang ke Sumatera, Anda bawa mobil kita akan terjun ke dalam laut. Karena apa? Kapalnya konsisten pada tempatnya. Saudara kasih Tuhan, hidup kita ini kalau kita punya pengharapan, kita mampu untuk konsisten menjalani hari-hari. Karena ada harapan. Bukan hanya bergairah hari ini, bukan semangat satu hari, bukan satu minggu, bukan 2 minggu, tetapi konsisten setiap hari. Karena ada harapan yang dinanti. Kalau hari ini saya berjanji sama Pak Semer ya. Pak Semer, tahun depan saya kasih Bapak uang 1 miliar. Saya percaya Pak Semer gak sabar menunggu tahun depan. Di September, Oktober, November, Desember, aduh 5 bulan lagi. Saya percaya Pak Semer begitu dia tidur pasti mimpi. Bentuknya 1 miliar itu berapa ya? Dan saya percaya juga Pak Semer sesibuk apapun pasti punya waktu untuk selalu konsisten nanya kabar saya. Gimana kabar Pak, sehat kan? Karena kalau nggak sehat bisa ketunda-tunda. Betul nggak? Ya kan? Mungkin nggak enak setiap hari, ya minimal 2 hari. Shalom Pak Petrus, gimana kabar hari ini Pak? Bapak baik-baik saja? Kalau saya katakan baik-baik saja, puji Tuhan. Ini udah bulan berapa ya? Ini baru masuk di bulan Oktober. Ada energi di dalam diri Mas Semer yang belum ada sebelumnya.
menjadi energi yang baru. Betul kan? Kenapa dia semangat? Karena Pak Semar menunggu 1 miliar, bukan 1 ember, saudara. 1 miliar. Pernah ngeliat uang 1 miliar gak? Saya pernah ngeliat, saudara, di televisi. Bentuknya bagaimana? Oh, mungkin juga Bang Kesabaran berjanji kepada Niwa, nanti kalau kita menikah, cincin kita itu berlian. Harganya, udahlah, gak usah besar-besar pasien, 500 juta berlian. Semuanya untuk kamu. Dan aset saya yang di bank itu, ya sekian T, itu milik kamu. Setelah kita menikah, nanti saya akan pindahkan menjadi atas nama kamu. Saya percaya Niwa seperti kamu mijat tangan. Dia pikirnya Spiderman ya? Louis, berlian di jari. Di bank itu 1 T. Apakah gak gemetar itu kaki? Saya percaya Niwa gak sabar menunggu tanggal 23. Duit 1 T, Pak. Dan diserahkan melalui Pak Petrus potong pajak. Langsung ingat, 40 aja gak lupa. Bercanda, jangan terlalu tegang. Saya terlalu tegang. Pasti semangatnya luar biasa. Pak, ini baru tanggal 3 ya? Pak, sih tanggal 20 hari lagi. Saya tidak percaya makan nasi pun agak sedikit kurang selera. Karena bayangan makannya itu berlian 500 juta. Tabungannya 1 T. Teman tapi mesra. Waduh. Ditambah dengan bahasanya kesabaran. Tidak ada harta saya yang berharga di dunia selain dirimu. Hati-hati loh kalau cowok-cowok mengatakan gak ada harta berharga selain diri. Hati-hati. Mobil sih boleh BMW, mobil rental. Rumah di Pondok Indah, numpang. Selesai menikah kan, ceritanya jelas. Kemarin ngomong di 1 T di bank. Iya, saya kan megang tabungan doang. Saya percaya Niwa yang begitu bahagia di bulan Tuhan. Saya sudah di neraka. Itu dunia. Dunia ini banyak janji. Ada yang suka janji gak di sini? Yang tukang janji? Atau ada tukang gombal? Enggak, di sini semua apa adanya. Apa adanya? Haleluya. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, pengharapan kita ini bagaimana supaya pasti. Tentu harapan kita bukan pada dunia. Pengharapan kita adalah kepada Kristus. Apa kita harapkan
kepastian dan keselamatan. Keselamatan di hari yang akan datang dan keselamatan selama ada di muka bumi. Amin. Harta dunia itu bonus yang Tuhan kasih. Setuju ya? Bonus yang Tuhan berikan. Alkitab berkata, kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari tambahan dulu, cari dulu kebenaran. Kebanyakan kita cari tambahan kan. Nah, namanya tambahan sedikit itu dah. Tapi sini kita cari sumbernya. Dunia ini mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, supaya juga pengharapan ini tidak mengecewakan kita, landasannya harus kepada Kristus. Sebagai bukti kita melandaskan pengharapan kita kepada Kristus, kita perlu namanya hadirat Tuhan. Caranya bagaimana? Kita baca Kisah Para Rasul 15. Itu cara bagaimana supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kisah Rasul pasal yang ke-15, 16 sampai 17. Saya baca pada kita. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku demi jalan firman yang melakukan semuanya ini. Bicara pondok Daud itu berbicara tentang doa. Katakan doa. Kasih tahu kanan kirinya, senang doa ya. Udah? Balas lagi. Jangan malas berdoa juga. Ya? Pelayanan doa. Apa itu doa? Doa itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Bukan hanya minta-minta sama Tuhan, tapi juga harus mendengar suara Tuhan. Yang kedua, pelayanan namanya pondok Daud itu juga berbicara pujian. Tadi kita udah pujian tadi, ya, dengan kata riang, dengan semangat yang luar biasa, ya. Makanya kalau puji-pujian terus sekaligus olahraga. Kalau nggak biasa olahraga, biasanya bisa terkilir kan? Tapi kalau mau puji Tuhan nggak terkilir. Ada Roh Kudus di sana. Yang penting jangan berlebihan. Pertama kali doa, kedua pujian, yang ketiga penyembahan. Kita bermasmur. Kalau dalam perjanjian lama sudah membaca kita itu dimasmurkan. Ketika masuk dunia barat, itulah yang ditekankan versi barat yang seringkali di gereja Katolik masih ada. Ya. Tuhan adalah gembalaku, kan ada kan selalu ya. Itu memang itu dalam perjanjian lama yang dimasmurkan. Kalau perjanjian lama itu karena versi Timur Tengah, maka bentuknya seperti dangdut. Makanya lagu Avenu Shalom Elohim kayak dibuat seperti spirit dangdut. Nah, ketika kita masuk penyembah, kita belajar berdoa dalam bermasmur. Misalnya begini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Biar segenap hidupku hanya untuk-Mu, bersama keluargaku. Di masmur. Saya percaya Anda gak akan tidur dalam gereja kalau lagi menyembah. Karena kita bukan pasif, tapi aktif.
Belajar ya, masuk dalam penyembahan. Dan yang keempat, berbicara apa? Tentang firman Tuhan. Kita perlu dengar firman. Waktu kita dengarkan firman Tuhan, artinya kita sedang mendengarkan apa dari pikiran Allah. Ya, saudara saya kota ini bicarakan pikiran Allah. Nah, pondok itu penekanannya di sana. Kenapa bukan pondok Musa? Kenapa bukan Salomo? Padahal Salomo itu lebih mewah baik Allah yang dibangun. Tapi Daud itu kesederhanaan. Tapi esensialnya lebih pada manusia roh. Pelayanan roh di dalam. Jadi bukan karena fasilitas. Saudara, biarpun begini-begini, saya berkunjung beberapa, kalau saya diundang, pujian penyembahannya beda dari sini, musiknya juga beda. Kenapa saudara? Ya karena kita semuanya adalah orang-orang yang mencintai hadirat Tuhan. Pujian penyembahan itu bukanlah alat pelengkap penderitaan. Level seorang pengkhotbah dengan pujian penyembahan, pemimpin pujian itu sama dalam gereja itu. Timotius juga makanya selalu saya himbau, ayo persiapkan. Selalu saya ingatkan jangan terlambat. Ya, saya kalau di gereja lain saya nggak pernah terlambat. Sebelum mulai ibadah saya sudah datang lebih dahulu. Kenapa? Karena selain saya dipercaya, saya juga harus merindukan hati. Amin. Beda. Kalau kita punya persiapan itu beda. Presiden datang ke rumah kita aja persiapannya berbeda kan? Listriknya juga beda. Beledaknya beda. Dari satu dempul ke dempul yang lain dipersiapkan. Kita ini Tuhan hadir tentang kita harus berikan persiapan dengan rasa hormat. Sama juga seluruh jemaat, jangan terlambat datang ibadah. Amin Bapak Ibu. Apa itu suara? Enggak, sama ingatkan. Ini cara yang benar. Ada yang capek-capek kerja dari hari Senin sampai Sabtu kan, capek kan kerja. Habis itulah perjalanan, bayar uang lagi kan. Masuk gereja dikasih persembahan lagi kan. Kalau nggak menerima apa-apa, saya merasa bersalah. Kalau saya nggak ingatkan saudara, ayo datang ibadah tepat waktu. Mungkin sebelum ibadah berdoa terlebih dahulu, supaya kita menerima pesan istimewa. Saya rindu kita ketika kita beribadah di tempat ini, kita hidup itu berubah. Amin. Berubah bukan saja menjadi orang yang baik, tapi juga berubah cara kita berkarir. Kita sukses bukan hanya secara rohani, secara jasmani, secara materi juga harus berubah. Katakan amin. Ya. Saya mengajarkan dua-duanya, bukan hanya surga terus yang diurusin, bumi juga perlu. Setuju kan? Atau mau karirnya makin menurun? Saya mengajarkan kita, bukan hanya secara rohani kita semakin hari semakin meningkat, tapi juga secara jasmani, secara materi dalam berkarya kita harus ada peningkatan dari hari ke hari. Kalau ada orang yang setuju, Pak, saya nggak perlu harta dunia ini, ya nggak apa-apa, bagi apa kita di sini. Ya kan? Kita nggak perlu kan? Semuanya saling melengkapi. Nah, bayangkan kalau kami juga nggak diberkati secara jasmani, nggak mungkin juga kami bisa menyumbang di gereja, betul nggak? Nggak mungkin Pak Edward kantor perpuluhan dari depan, udah punya gaji. Kalau pergi gereja naik ojek, butuh uang nggak? Ya, Mas Edward tuh tinggal di Bojonggede. Kamarnya di Cibinong, ya.
Darni di Sedimarang, semuanya uang. Bukan dosa kalau saudara kaya. Jangan takut kaya. Yang menjadi dosa itu anak kaya menjadi orang pelit, itu baru dosa. Bahwa saya diberkati rohaninya, jasmaninya, materinya juga diberkati. Tapi arahan utama saya bukan lahir ini, tapi secara rohani. Itu yang utama dulu. Karena yang jasmani itu manifestasi dari kuasa Roh Kudus melalui pertumbuhan rohani kita, sehingga kita lebih kreatif, lebih bijaksana, bekerja lebih rajin, bekerja lebih mantap, dan hasilnya secara otomatis itu akan kita nikmati. Jadi pondok Daud ini, kenapa pondok Daud yang dipulihkan oleh Tuhan? Alasannya adalah Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13. Kenapa Tuhan pulihkan pondok Daud? Bukan bayi Salomo yang mewah. Yang ini. Ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati, yang melakukan segala kehendakku. Nah, kapan Daud melakukan, saudara? Dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, bukan zaman orang lain. Artinya orang ini tidak pernah menunda-nunda waktu. 13 ayat 36. Saya bacakan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan memalingkannya di samping. Saya baca lagi ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan. Mangkat ya. Saya lihat sini aja ya. Sebenarnya melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Mangkat ini apa ya? Meninggal ya. Dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Sorry, ini terjemahan baru ini, karena diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Yang Alkitab kita selama ini diterjemahkan bahasa Inggris, makanya agak beda sedikit. Kalau di Alkitab saya satu lagi, maka dia mungkin mati di situ tulisannya. Ada yang bawa Alkitab yang mungkin sama seperti itu. Ya. Jadi Daud ini bukan orang yang menunda-nunda waktu, tapi dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau Pak Edward ingin Tuhan proklamirkan, aku menemukan Edward orang yang berkenan di hati. Oleh karena Pak Edward melakukan kehendak Tuhan pada zaman. Amin. Ada juga suatu saat dikatakan sendiri sama Tuhan, sebab saya telah aku temukan orang yang melakukan kehendakku pada zamannya. Rindu gak? Sebab kita rindu, saya juga rindu. Saya rindu pada satu kali Tuhan katakan, aku telah menemukan Petrus, orang yang berkenan di hatiku, sebab Petrus melakukan kehendakku pada zamannya. Dan apa yang terjadi? Janji Tuhan tergenapi, di mana melalui Daud Salomo diberkati berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah. Saudara, apa yang Anda lakukan hari ini? Anak-anak kita akan menuai. Anak-anak kita akan panen dengan luar biasa, di mana keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kita harus tahu pengharapan kita itu apa. Pengharapan kita yang pertama adalah kepastian keselamatan, yaitu kerajaan surga. Kita masuk dalam
Dunia mengecewakan, tapi kerajaan Allah tidak pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Kapan saja Yesus datang, kita sudah siap masuk surga. Amin. Jangan lebih banyak waktu kita di media sosial yang sifatnya sementara. Lagu-lagu kita harus berubah. Ya. Di kampung saya dulu paling senang lagu-lagu yang sedih-sedih. Betul nggak? Di kampung saya dulu ya. Dan beberapa orang yang asal daerah saya paling senang lagu-lagu yang sedih. Saya nggak tahu. Betul nggak Pak Dugu? Iya betul Pak. Sebetulnya kenapa kita orang senang dengan karena terlalu panjang penderitaan. Tapi saya mengatakan bagaimanapun ada punya penderitaan, jangan pernah lagumu berubah lagu-lagu yang sedih-sedih. Tapi coba lagunya, lagu-lagu yang motivasi. Ada lagu dangdut terkenal di tahun 90. Bila ku ingat dirimu, maka sepiring kita berdua. Iya, jangan dulu ya. Nah, giliran begitu mulai sukses, Sepiring. berubah lagunya. Makanya tercipta lagu itu, saudara. Makanya hati-hati meniru lagu. Itu ungkapan hati artis itu. Jangan menyebar ke kamu. Saya nggak hafal lagunya. Dulu itu saya hafal banget lagu-lagu itu dulu, saudara. Karena sering dulu kalau kami nongkrong nyanyi kayak gitu. Dan lagu-lagu itu ada lagu-lagu tipe muslihat. Kalau Anda lihat lagunya, anak sekarang belum hafal lagu itu, nggak tahu mungkin belum lahir. Obit Mesa, romantika bercinta, sungguh aneh ada-ada saja. Nah, itu Mami Cucun pasti ingat tuh karena zaman itu remaja-remaja kini ku pandai beraksi, dalam kamus bercinta selalu ada istilah yang tidak ku dapat dari guru bahasa. Contoh ya. Nah, hati-hati nih, siapa tahu nanti ada yang niru. Benci benar-benar cinta. Nah, dulu itu banyak muslihat. Misalnya nih Bang Happy ini melamar apa? Dia senang dengan gadis tapi nggak mau ketahuan sama orang tua, dan orang tua setuju. Seolah-olah berantem, aku benci dengan kamu. Saya juga, saya benci dengan kamu. Tahu orang tua nggak paham, dia sedang tertipu. Ya? Mau pinas, malu-malu tapi mau. Apa? Ya. Nah, hati-hati saudara. Ketika ada masalah keluarga, lagunya berubah lagi. Obi Mesa lagi yang menulis lagu ini. Kembalikan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bapak sama ibunya udah bisa. Nah, makanya dulu itu lagu ini sempat dilarang zamannya Harmoko ya, atas perintah bukti. Karena apa? Bikin susah orang lagu ini, terinspirasi orang bercerai waktu zaman itu. Ya. Jangan bikin lagu baru. Apapun yang terjadi, kita harus punya pengharapan yang pasti. Pandangan kita harus mengarah kepada Tuhan Yesus. Ya, apapun yang terjadi, pengharapan kita hanya pada Yesus. Kepastian keselamatan, baik keselamatan hari ini di bumi maupun di hari yang akan datang. Agama boleh banyak, ya. Orang bisa mengklaim agamanya yang paling benar, tapi jaminan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus.
Pernah ada orang yang ngajak saya debat, tantang saya debat di Facebook. Saya bilang, kalau nantang saya debat, saya nggak mau di Facebook, takut dilaporkan. Ya kan? Ayo ketemu dengan saya, kita buat perjanjian di atas meterai. Kita live secara YouTube. Kalau saya kalah, saya ikut kamu. Dan kalau kamu kalah juga sebaliknya. Satu. Yang kedua, silakan kamu kritisi Alkitab. Tapi kamu harus fair juga, saya akan kritisi juga keyakinan. Dan tidak satu pun yang bisa menuntut dan yang bisa melaporkan. Nanti repot kita di penistaan agama. Ini kan bahaya kan? Langsung saya diblokir, nggak berani. Kalau ada yang berani, jangan tantang saya debat. Saya kalau mengatakan selevel. Ya. Tapi kita bicara fakta. Jaminan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Semua yang lain, iman kita ya, terserah yang lain. Semua hanya hayalan demi hayalan. Kemarin saya ajak Lestia sebetulnya yang ngajakin nonton film Abraham. Apa namanya? Apa? His only son. His only son. Hanya satu. Ada tahu nggak ketika Isa dipersembahkan? Kita kan baca lagi kan? Udah mendapatkannya susah sampai Sarah mengatakan, mana janji Tuhan Abraham? Katanya kamu akan menjadikan bangsa yang besar. Ya kan? Ketika kita meninggalkan rumah ayahmu, kita gak punya apa-apa. Sampai ke sini, Tuhan menuntut kandungan saya. Nanti yang mewarisi hartamu, kekayaanmu, kemasyhuranmu adalah hambamu yang bernama Eliezer. Dan dalam keputusasaannya, diserahkanlah Hagar tidur dengan Abraham. Karena dalam perjanjian kalau Timur Tengah itu boleh Tuhan meniduri hambanya. Itu tradisi. Nah begitu sudah mulai mengandung Hagar, akhirnya terjadi dia meremehkan ternyata. Nah sekarang kembali Sarah menyalahkan Abraham. Ribut aja. Posisiku akan diambil begini dan begitu. Dan Tuhan mau kepada Abraham dalam keadaan tertekan. Yang mewarisi hartamu bukanlah anak dari hamba itu. Memang dia saya berkati, tapi dia bukan anak perjanjian. Anak yang dilahirkan oleh Sarah yang akan lahir. Dan tiba waktunya Sarah pun mengandung. Nenek. Bayangkan ya, nenek umur 75 tahun. Ini sebuah keajaiban. Ajaib luar biasa. Nenek melahirkan. Tapi karena Tuhan udah berfirman, jadi. Dan ketika lahir saudara, Tuhan ngomong lagi, Abraham persembahkanlah anakmu sebagai korban persembahan. Nah itu dia. Abraham gak berani cerita kepada istrinya bahwa Ishak harus dipersembahkan. Kalau Sarah mendengarkan hal itu, saya percaya Sarah lebih marah lagi. Apa? Anakku dipersembahkan? Kurang puaskah Tuhan itu membuat aku menderita umur 70 tahun melahirkan? Yang masih muda aja melahirkan sekarang susahnya bukan main. Ya kan? Dulu gak ada dokter sesar, sekarang ada sesar kan, diatur jam dan tanggalnya. Saya sudah nenek melahirkan anak, dan saya percaya juga waktu itu Isa bukan sekedar anak, seperti cucu dihitung, betul nggak? Lalu dipersembahkan. Nah Abraham mau mengatakan, dikatakan, aku hanya bersama putraku harus pergi bersama korban. Dalam cerita film, di tengah jalan saudara mereka mengalami rintangan karena 3 hari perjalanan. Ada perampok, ada penjahat yang mereka lalui.
Ketika dibawa, itu Ishak yang bawa api kayu. Kayu untuk dibakar. Dia ngomong sama ayahnya, ayah, ini ada kayu, ada api, mana kok dombanya? Abraham mikir gimana, sampai ke bawah mimpi loh Abraham, sepanjang perjalanan terhadap anak. Dan dalam doanya, Tuhan, aku dong yang mati aja lah, jangan anakku. Begitu mereka sampai di atas gunung Moria, lalu Ishak bertanya lagi, mana dombanya? Dia bilang, anakku, aku udah berdoa sama Tuhan, berundi sama Tuhan, kamulah korban. Ishak menjawab, kenapa harus saya? Kan saya ada perjanjian itu kan? Iya, tapi kenapa dikorbankan? Saya sudah ngomong sama Tuhan juga, tapi ya udah perintah Tuhan demikian. Tuhan pasti punya rencana kalau Tuhan sudah berjanji. Dan akhirnya Ishak pun pasrah, ikat tangan. Abraham menangis. Ishak menutup matanya, saudara. Abraham waktu dia cabut itu pisau, dia sambil menangis. Sambil menangis. Coba waktu Tuni bisa gak sama anaknya itu berdua sama Maria, lalu di depan meja ini. Saya aja ini juga termasuk nangis terus sepanjang. Dan saya semua yang nonton bioskop itu nangis semua, karena memang nonton gak banyak karena film Kristen. Semua nangis. Abraham tarik pisau, begitu hampir ditusuk anaknya, langsung mencegah tangan Abraham. Tiba-tiba ada kambingnya, domba yang tersangkut di bawah pohon. Itu Abraham dan Ishak menangis pelukan. Tuhan menyelamatkan. Saudara, kenapa Abraham bisa berani mempersembahkan anaknya? Karena dia punya pengharapan yang pasti akan jadi Tuhan. Melalui keturunannya, semua bangsa di bumi dan keturunan seperti pasir dan bintang di langit. Dan karena pengharapannya itu bukan dengan apa yang dia lihat itu, tapi pengharapannya kepada sumber pemberi janji, sehingga tidak segan-segan persembahkan Ishak kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata mengatakan, kamu adalah bapa orang beriman, karena kamu tidak segan-segan mempersembahkan anakmu. Amin. Abraham mempersembahkan anaknya bukan karena bernasab, tapi karena Tuhan yang minta. Karena di Alkitab juga ada pemimpin Israel juga yang persembahkan anak perempuan bernama Yefta oleh karena nasab. Makanya jangan sembarangan bernasab sama Tuhan kalau kamu tidak mampu menepati. Ada kan? Yefta itu ketika dia berperang dibilang Tuhan, kalau kau kemenangan, apapun yang saya lihat di depan mata kau pulang akan saya persembahkan. Anak perempuan yang digunakan dan anak perempuan yang memberi persembahan, beri korban kepada Tuhan. Ya karena memang beda cerita dengan Abraham. Abraham bukan karena nasab, tapi Abraham karena Tuhan yang minta. Amin. Jadi hari ini supaya kita punya pengharapan yang pasti, bukan pada hasil janji, tapi sumber daripada pemberi janji yang adalah Tuhan. Disitulah kita sandarkan pengharapan kita. Disitulah gantungkan hidup kita pada Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan menjadi sumber dalam hidup kita,
bukan hanya mengubah kita secara rohani, secara jasmani juga Tuhan buka. Dan doa juga secara materi juga Tuhan pasti buka. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang sudah tua. Orang benar dan keturunannya tidak pernah meminta-minta roti. Dan doa saya juga kepada kita, anak-anak kita, keturunan kita tidak akan meminta-minta roti. Amin. Oleh karena itu, jadilah orang-orang benar mulai dari hari ini dan seterusnya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang bakalnya lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji makanmu. Ku balas Tuhan, selain pujian. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain pujian selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Tuhan Yesus dalam firman berakar bertumbuh dalam kita. Kami akan berubah menjadi manusia yang berbeda. Tuhan anugerahkan kekuatan kemampuan daripada-Mu. Turun atas setiap kami, turun atas setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan iman, percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ingat, terobosan, terobosan, terima dengan iman, mujizat, 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 berkat Tuhan Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus
Kami akan masuk ke perjamuan kudus. Mari Tuhan kuduskan kami, layani kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.